5, 4, 3, 2, 1. Indonesia BPR Brand Award 2021 merupakan ajang penghargaan yang diberikan kepada bank perkreditan rakyat di seluruh Indonesia. Penghargaan diberikan sebagai pengakuan atas prestasi BPR dalam membangun brand dan kinerja keuangan. Trust & Co Indonesia bekerja sama dengan media Suara Pemerintah.id telah melakukan digital brand monitoring dan pengumpulan data kinerja keuangan terhadap 1.506 BPR di seluruh Indonesia. Penilaian pada riset dilakukan berdasarkan pada 3 parameter penilaian, yaitu Digital Brand Awareness Aspect, Digital Image Aspect, dan berdasarkan Revenue and Net Profit Aspect. Indonesia BPR Brand Award 2021 mengangkat tema Membangun Branding Bank Perkreditan Rakyat menghadapi tantangan pandemi dan digitalisasi. Penyerahan penghargaan dilaksanakan secara virtual dalam bentuk acara e-awarding ceremony. Selamat kepada Bank Perkreditan Rakyat di seluruh Indonesia yang telah meraih penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2021. Hadirin, mari kita sambut. Inilah penganugerahan Indonesia BPR Brand Award 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak dan juga Ibu. Bapak dan juga Ibu hadirin yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga pada hari ini kita masih bisa bertemu dan juga bergabung di acara e-awarding ceremony Indonesia BPR Brand Award 2021. Bapak dan juga Ibu yang berbahagia, senang sekali rasanya saya Ina Novita dapat hadir untuk memandu jalannya acara pada sore hari ini. Namun sebelumnya izinkan kami untuk mengucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung yang sudah hadir, yaitu Bapak Dr. Andes Paul Sutaryono MM, staf ahli Pusat Studi BUMN, pengamat perbankan dan mantan Assistant Vice President BNI. Selamat sore Bapak, selamat bergabung.
Lalu berikutnya sudah hadir yaitu Bapak Arief Munajat SEMM selaku pemimpin umum Suara Pemerintah.id. Selamat sore Bapak. Lalu berikutnya sudah hadir yaitu Ibu Susilowati Ningsih selaku Direktur Info Brand Group. Selamat sore Ibu. Lalu berikutnya sudah hadir yaitu Bapak Tri Raharjo SEMM selaku CEO Trust Co Indonesia. Selamat sore Bapak. Dan juga kembali kami menyapa Bapak dan juga Ibu seluruh pemenang peraih penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2021. Dan tentu saja kami juga akan menyapa rekan-rekan media yang sudah hadir dan juga bergabung bersama dengan kami, yaitu dari Info Bank News, lalu Warta Ekonomi, Kontan, Neraca, dan juga Sindo. Sekali lagi selamat bergabung Bapak dan juga Ibu. Bapak dan juga Ibu yang berbahagia, perkenankan kami terlebih dahulu untuk menyampaikan mengenai anjuran pemerintah untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Dan juga dalam rangka mematuhi protokol kesehatan, maka kami menyelenggarakan penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2021 dengan konsep virtual e-awarding ceremony. Hadirin sekalian, Indonesia BPR Brand Award 2021 ini merupakan ajang penghargaan yang diberikan kepada Bank Pekreditan Rakyat di seluruh Indonesia. Dan juga penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap BPR yang dinilai memiliki kinerja yang positif serta telah berhasil melakukan branding sehingga menjadi perbankan yang dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, Trust Co Indonesia bekerja sama dengan media Suara Pemerintah.id telah melakukan digital brand monitoring dan juga pengumpulan data kinerja keuangan terhadap 1.506 BPR di seluruh Indonesia. Penilaian riset berdasarkan pada 3 parameter penilaian, yaitu salah satunya adalah Digital Brand Awareness Aspect, lalu Digital Image Aspect, dan juga berdasarkan Revenue dan Net Profit Aspect. Indonesia BPR Brand Award 2021 pada kali ini mengangkat tema membangun branding Bank Pekreditan Rakyat menghadapi tantangan pandemi dan juga digitalisasi. Hadirin sekalian, inilah Indonesia BPR Brand Award 2021. Ya, hadirin, penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2021 diselenggarakan oleh media Suara Pemerintah.id bekerjasama dengan Trust Co Indonesia. Suara Pemerintah.id hadir sebagai media aktif di ranah online untuk mempublikasikan berbagai kinerja positif pemerintah, BUMN dan juga BUMD serta swasta yang mendukung pembangunan Indonesia. Mengedepankan visi untuk menjadi media yang terdepan dalam informasi seputar pemerintah. Untuk itu hadirin, mari kita saksikan video profil media Suara Pemerintah.id berikut ini. Peran media sangat penting sebagai sumber informasi yang menyatukan pemerintah dan masyarakat serta semua pihak yang berperan dalam pembangunan Indonesia. Pemerintah dan rakyat harus saling mendukung dan bahu-membahu membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Telah hadir di tengah masyarakat Indonesia, Suara Pemerintah.id, sebuah media digital yang menyuguhkan berbagai informasi terhangat dan terdepan seputar pemerintah. Suara Pemerintah.id diluncurkan sebagai media yang menjembatani antara pemerintah dan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, kredibel, dan akurat. Suara Pemerintah.id memiliki visi menjadi yang terdepan sebagai media pemberitaan seputar pemerintah. Suara Pemerintah.id menyajikan berbagai informasi seputar pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, potensi wisata dan ekonomi daerah, juga ulasan informasi dari berbagai sektor keuangan dan swasta yang mendukung berbagai program pemerintah dalam membangun bangsa Indonesia yang sejahtera.
Sajian berita di suarapemerintah.id disuguhkan dengan konten visual yang menarik dan informatif sehingga memudahkan netizen dan masyarakat Indonesia dalam memperoleh berbagai informasi terbaru seputar program, kinerja, dan prestasi yang diraih pemerintah. Simak berbagai informasi terhangat dan terdepan seputar pemerintah di suarapemerintah.id. Ya baik Bapak dan juga Ibu, baru saja tadi kita saksikan bersama-sama video profil suarapemerintah.id. Hadirin sekalian berbahagia, mari kita simak terlebih dahulu kata sambutan yang pertama. Dan kali ini akan langsung disampaikan oleh pemimpin umum suarapemerintah.id, yaitu Bapak Arief Munajat SEMM. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Arief kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmat-Nya lah bahwa pada sore hari ini kita berkesempatan untuk dapat melakukan dan juga menggelar event Indonesia BPR Brand Award 2021. Yang kami hormati Bapak Paul Sutaryono sebagai staf ahli Pusat Studi BUMN, pengamat perbankan, dan juga mantan asisten Vice President BNI. Selamat sore Pak Paul. Bapak Tri Raharjo, SEMM, selaku CEO Trans&Co Indonesia. Selamat sore Pak Tri. Ibu Susilowati Ningsih, selaku Direktur Info Brand Group. Selamat sore Bu Susi. Dan juga Bapak Ibu perwakilan penganugerahan Indonesia BPR Brand Award 2021. Dan yang berbahagia, rekan-rekan media dari Info Brand News, Warta Ekonomi, Sindo, Kontan, Neraca, dan media lainnya. Bapak Ibu yang berbahagia, penyelenggaraan Indonesia BPR Brand Award 2021 merupakan sebuah apresiasi yang diberikan kepada Bank Perkreditan Rakyat yang dinilai telah berhasil dalam membangun brand dan memiliki kinerja yang unggul baik di tingkat provinsi maupun nasional. Indonesia BPR Brand Award 2021 mengangkat tema membangun branding Bank Perkreditan Rakyat menghadapi tantangan pandemi dan digitalisasi. Bapak Ibu yang kami banggakan, munculnya pandemi COVID-19 telah menghantam sendi-sendi perekonomian global maupun nasional. Di sektor perbankan juga tak luput terkena imbas dengan terjadinya penurunan ekonomi. Di sisi lain, transformasi pasar terjadi akibat adanya revolusi industri 4.0, di mana perbankan dituntut untuk lebih adaptif, inovatif, dan dengan perkembangan teknologi digital. Sektor keuangan perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat merupakan pilar yang sangat penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lebih dari 1.500, tepatnya 1.506 BPR di seluruh Indonesia yang telah tumbuh dan berkembang serta memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi terhadap perekonomian rakyat. Perkembangan BPR belum banyak diekspos oleh media, padahal penting bagi BPR untuk melakukan publikasi agar masyarakat mengetahui perkembangan BPR saat ini. Munculnya berbagai tantangan juga mengharuskan BPR melakukan berbagai terobosan, inovasi, transformasi, dan strategi agar bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan saat ini. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, BPR harus tetap menunjukkan eksistensinya agar tetap dipercaya dengan penilaian yang positif di mata publik. Apalagi di era digitalisasi saat ini, di dunia perbankan dituntut untuk lebih adaptif jika tidak akan tertinggal oleh kompetitornya dan industrinya. Perkembangan teknologi digital sudah seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan
perbankan, terutama dalam melakukan branding di ranah digital. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, sebagian BPR sudah mulai adaptif dengan berbagai inovasi, berbagai digital, baik dari produk, layanan, maupun program untuk meningkatkan branding. Suara Pemerintah.id memiliki spirit untuk mendukung perkembangan BPR, khususnya dalam melakukan branding di ranah digital. Maka dari itu, kami, Suara Pemerintah.id, bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia, sebuah lembaga riset yang fokus pada perkembangan bisnis dan brand, menggelar Indonesia BPR Brand Award 2021. Kami ucapkan selamat kepada seluruh BPR yang telah berhasil meraih penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2021. Semoga BPR kita semakin keren, semakin juara, dan yang terpenting semakin besar memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian, kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bapak sudah memberikan sambutan yang pertama untuk kami semua pada sore hari ini. Baiklah Bapak dan juga Ibu, selanjutnya mari kembali kita dengarkan kata sambutan yang kedua. Dan kali ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Susilowati Ningsih selaku Direktur Info Brand Group. Untuk itu langsung saja kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Paul Sutaryono, Dr. Andes, MM, selaku pengamat perbankan dan staf ahli Pusat BUMN. Yang terhormat Bapak Arief Munarjat, SEMM, selaku pemimpin umum Suara Pemerintah.id. Dan yang terhormat Bapak Tri Raharjo, SEMM, selaku CEO Trust & Co Indonesia. Dan juga yang berbahagia, Bapak Ibu peraih penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2021. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bertemu dalam acara seremoni penganugerahan penghargaan Indonesia BPR Award 2021. Kami perusahaan Info Brand Group sudah puluhan tahun menjadi perusahaan yang concern terhadap perkembangan brand dan bisnis di Indonesia. Berbagai program telah kami luncurkan untuk membantu para pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan branding dan perkembangan bisnisnya di Indonesia. Penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2021 merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh media Suara Pemerintah.id yang merupakan bagian dari Info Brand Group. Bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia, Suara Pemerintah.id telah melakukan survei terhadap perkembangan bisnis dan branding Bank Perkreditan Rakyat di seluruh Indonesia. Info Brand Group sangat mendukung penyelenggaraan kegiatan ini karena kita melihat keberadaan BPR juga sangat penting dalam mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, BPR saat ini semakin berkembang dan perlu didorong agar bisa memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap bangsa dan negara Indonesia. Perkembangan dan penghargaan yang kami lakukan, Indonesia BPR Brand Award 2021 dihadirkan sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap BPR yang dinilai memiliki kinerja yang baik serta berhasil dalam membangun branding terutama di era digital saat ini. Melalui media Suara Pemerintah.id, kami berharap penyelenggaraan Indonesia BPR Brand Award 2021 bisa memberikan manfaat dalam mendorong perkembangan BPR di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini perkembangan perekonomian bangsa Indonesia memang sedang menghadapi sebuah tantangan
tantangan yang paling berdampak adalah pandemi COVID-19 yang belum juga mereda. Selain itu, kita juga dihadapkan pada tantangan globalisasi dan digitalisasi. Namun, kita semua harus tetap optimis bahwa semua tantangan yang ada tentunya kita bisa lewati. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sangat besar, Bapak Ibu, baik kekayaan alam maupun sumber daya manusia. Pemerintah juga yakin bahwa dengan segala potensi yang kita miliki, perekonomian Indonesia akan semakin besar dan sejahtera. Bahkan di tahun 2024 mendatang, kita diprediksi akan menjadi negara yang masuk jajaran 5 ekonomi terbesar di dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam menghadapi berbagai tantangan, kita memerlukan program dan strategi yang efektif tentunya, tepat sasaran. Kita juga perlu melakukan kolaborasi, serta bekerja sama dengan semua pihak dalam mendukung perekonomian pembangunan ekonomi Indonesia. Sekarang adalah saatnya kita bersatu, saatnya kita bergotong royong bersama-sama membangun bangsa yang lebih maju dan sejahtera. Semoga dengan terselenggaranya kegiatan penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2021 menjadi salah satu bagian yang menjadi ikut berperan dalam mendorong perekonomian, perkembangan, kemajuan perbankan BPR sehingga menjadi pilar yang penting dalam menyokong kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Dan akhir kata, saya ucapkan selamat kepada BPR yang telah berhasil meraih penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2021. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Susi atas sambutan yang telah diberikan pada sore hari ini. Baiklah Bapak dan juga Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi webinar. Dan kembali kami akan perkenalkan terlebih dahulu kedua pembicara yang telah hadir yang akan membawakan webinar di sore hari ini. Yang pertama, pembicara kami adalah Bapak Dr. Andes Paul Sutaryono MM dan beliau merupakan staf ahli Pusat Studi BUMN, pengamat perbankan dan mantan Assistant Vice President BNI. Beliau nantinya akan menyampaikan tema yaitu dengan tantangan BPR dalam pandemik dan juga era digitalisasi. Lalu pembicara kami yang kedua yaitu adalah Bapak Tri Raharjo, SEMM selaku CEO Trust & Co Indonesia, dan beliau nantinya akan menyampaikan dengan tema membangun brand BPR di tengah pandemik dan juga digitalisasi. Baiklah Bapak dan juga Ibu hadirin yang berbahagia, langsung saja kita akan simak di webinar yang pertama ini yaitu dengan mengangkat tema tantangan BPR dalam pandemi dan juga digitalisasi. Untuk itu langsung saja kami persilakan kepada Bapak Dr. Andes Paul Sutaryono MM. Untuk itu kami silakan. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Suara Pemerintah.id dan Trust & Co Indonesia yang telah mengundang saya untuk berpartisipasi pada acara penghargaan Izin sebelumnya, Bapak mohon maaf sebelumnya. Mohon izin Bapak Paul. Rupanya kami tidak dapat mendengar suara Bapak dengan jelas. Untuk itu mohon untuk sedikit dinaikkan volume suaranya Bapak agar terdengar lebih jelas kembali. Oke. Boleh untuk dicoba kembali Bapak? Kami persilakan. Halo, cukup Bu? Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak. Kami silakan. Ya. Kembali selamat sore kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Kembali saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Suara Pemerintah.id dan Trust & Co Indonesia telah mengundang saya untuk menyampaikan presentasi
pada acara penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2021. Dengan tulus saya ucapkan selamat dan sukses pada BPR yang segera menerima penghargaan tersebut. Semoga BPR semakin maju dan sehat di masa mendatang. Pada kesempatan ini, dengan tema membangun branding BPR, menghadapi tantangan pandemi dan digitalisasi, saya ingin mempersembahkan presentasi di bawah judul Tantangan BPR dalam Pandemi dan Era Digitalisasi. Izinkanlah saya mulai presentasi. Oke, next. Sebetulnya bagaimana peran BPR selama ini? Tentu harus diakui bahwa BPR merupakan salah satu ujung tombak dalam menyuburkan pertumbuhan ekonomi nasional. Mengapa? Karena sejatinya BPR yang memiliki habitat UMKM, bahkan nantinya akan lebih dikembangkan lagi mikro dan ultra mikro. Masalahnya bagaimana tantangan BPR dalam pandemi dan era digitalisasi kini dan di masa mendatang. Next. Kita lebih dulu lihat kinerja BPR. Data ini saya ambil dari statistik perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh OJK pada tanggal 30 April 2021. Mengenai pertumbuhan kredit pada Februari 2001 itu mengalami pertumbuhan tipis 0,94% dari 110,49. Silakan untuk melanjutkan kembali presentasinya, Bapak. Baik. Kalau dibandingkan dengan bank umum ternyata pertumbuhan kredit justru mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi 2,65%. Jadi BPR ternyata masih unggul, kreditnya masih tumbuh. Bagaimana dengan DPK, dana pihak ketiga? Itu turun 8,9%. Sementara bank umum sebaliknya naik 10,09%. Next. Lalu bagaimana laba? Per Februari 2001 ternyata mengalami penurunan dari 547 miliar rupiah pada Februari 2020 menjadi 431 miliar pada Februari 2021, mengalami penurunan sebesar 9,02%. Kita bandingkan dengan laba sebelum pajak bank umum juga turun, bahkan lebih besar, 15,29%. Next. Kalau kita lihat ROA, pada Februari 2020, ROA BPR masih tinggi, 2,18%. Pada Februari 2021 turun menjadi 1,66%. Tapi sebetulnya itu masih lebih tinggi daripada
ambang batas 1,5%. Sementara kalau kita bandingkan dengan bank umum, ROA mencapai 1,97%. Artinya, kualitas aset quality BPR itu menunjukkan penurunan. Bagaimana dengan ROE, Return on Equity? Ternyata juga turun dari 19,69% menjadi 14,51%. Tapi tetap di atas ambang batas 14%. Sayangnya, kata OJK tidak ada ROE untuk bank umum. Next. Lalu bagaimana tantangan BPR ke depan? Tentu saja ada aneka tantangan. Katakanlah yang pertama, meningkatkan modal. Meskipun diterpa pandemi COVID-19, modal inti atau core capital masih mampu naik secara tahunan dari 23,06% pada Februari 2020 menjadi 24,59% per Februari 2021. Namun, secara bulanan, modal inti turun dari 24,86% per Januari 2021 menjadi 24,59% per Februari 2021. Next. Jangan lupa bahwa modal sebagai perisai untuk menghadapi aneka resiko, berbagai resiko. Katakanlah resiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Padahal modal sebagai pilar utama dalam meningkatkan daya saing perbankan. Untuk itu, OJK telah mewajibkan BPR untuk memiliki modal inti minimum 6 miliar pada akhir Desember 2024. Next. Bagaimana tantangan yang kedua? Melakukan konsolidasi perbankan. Menurut data, jumlah BPR sekarang pada Februari 2020 mencapai 1.542. Turun menjadi 1.500 pada Februari 2021. Nah, untuk itu BPR yang sekiranya kurang mampu menambah modal inti, hendaknya mau sudi melakukan konsolidasi perbankan berupa merger atau akuisisi. Next. Sebetulnya konsolidasi perbankan itu justru bagus baik untuk bank sendiri maupun untuk OJK. Karena semakin sedikit jumlah bank, itu akan mempermudah bagi OJK untuk melakukan pengawasan secara intensif. Dengan demikian, berbagai kasus perbankan bisa ditekan serendah mungkin. Kita lihat sekarang tantangan ketiga, memperbaiki kualitas kredit. Kalau kita lihat sekarang kredit bermasalah atau NPL memang turun dari 7,53% menjadi 7,44%. Tapi kalau dibandingkan dengan ambang batas aman 5%, hal itu merupakan tanda bahaya bagi BPR. Mengapa? Karena makin tinggi NPL, makin tinggi pula cadangan yang bisa mengurus modal. Next. Oleh karena itu, BPR perlu juga melakukan restrukturisasi kredit seperti halnya bank umum. Hal itu bertujuan untuk
mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Next. Restrukturisasi kredit dapat berupa penurunan suku bunga, perpanjangan tenor, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, atau penambahan fasilitas kredit. Next. Lalu bagaimana tantangan berikutnya? Keempat, menaikkan tingkat efisiensi. Tingkat efisiensi tampak pada rasio beban operasional banding dengan pendapatan operasional atau disingkat BOPO dengan ambang batas sekitar 70–80%. Sekali lagi sayangnya data OJK, Statistik Perbankan Indonesia, tidak melaporkan rasio BOPO BPR. Next. Padahal tingkat efisiensi yang tinggi itu penting dalam memenangi persaingan perbankan yang semakin sulit saat ini. Next. Lalu yang kelima adalah bertindak adaptif. Nah, ini telah disampaikan tadi oleh Bapak Arief bahwa bank harus adaptif. Demikian pula BPR harus adaptif dalam menghadapi perubahan, baik karena perkembangan teknologi, informasi, maupun pandemi. Infrastruktur BPR harus berani berubah. Next. Apa perubahan itu? Katakanlah perubahan perilaku nasabah atau customer behavior dalam melakukan transaksi perbankan dan belanja untuk keperluan sehari-hari. Ternyata nasabah lebih suka menggunakan transaksi daring dalam jaringan atau online. Hal itu bertujuan untuk menghindari tatap muka sekaligus mencegah potensi risiko penularan COVID-19. Next. Oleh karena itu, BPR wajib berupaya untuk menggali aneka produk dan jasa perbankan berbasis teknologi informasi. Upaya itu bertujuan untuk menjawab perubahan perilaku nasabah, sekaligus untuk meningkatkan branding BPR yang sekali lagi pernah disebutkan tadi oleh Bapak Arief. Next. Lalu bagaimana tantangan ke-6? Jangan gagal paham. Saat ini industri perbankan nasional sedang diserbu habis-habisan oleh perusahaan teknologi finansial atau disebut TechFin atau Financial Technology. TechFin itu begitu cepat berkembang. Katakanlah sebagai anak panah lepas dari busurnya, begitu cepat. Karena model bisnis TechFin tanpa tatap muka, tanpa agunan, lebih cepat lagi dan minim dokumen. Next. Coba kita bandingkan dengan model bisnis kredit perbankan. Kredit perbankan boleh dikatakan harus dengan tatap muka, dengan agunan, lebih memakan waktu dan banyak dokumen. Next. Nah, langkah TechFin itu menyasar nasabah yang tidak dapat mengakses perbankan atau unbankable. Jadi langkah tersebut seperti tumbuh dapat tutupnya. Ketika TechFin membutuhkan nasabah, sebaliknya nasabah memerlukan dana sebagai modal kerja.
Sekalipun saat ini banyak kasus Techfin atau pinjaman online yang ilegal atau abal-abal. Dan jangan lupa sekarang ini angka besar Techfin itu dapat menggerogoti atau menggerus pangsa pasar market share perbankan, baik bank umum maupun BPR. Langkah itu pelan tapi pasti sedang terjadi saat ini. Nah, apabila BPR belum mampu menyediakan aneka produk dan jasa perbankan berbasis teknologi informasi, BPR justru dapat menggandeng Techfin. Hal itu lebih cepat dan praktis daripada membangun sistem sendiri. Next. Sesungguhnya tantangan BPR semakin tinggi ketika terwujud pembentukan induk usaha atau holding company 3 BUMN ultra mikro. Jadi pernah saya sampaikan. Saat ini Kementerian BUMN sedang menggodok pembentukan induk usaha dari 3 BUMN ultra mikro, yakni PT Pegadaian, Persero, PT Permodalan Nasional Madani atau PMN Persero, dan Bank BRI Persero sebagai usaha. Next. Mengapa pembentukan induk usaha BUMN ultra mikro itu menjadi tantangan tinggi bagi BPR? Karena yang pertama, pasti suku bunga kredit ultra mikro itu akan lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga kredit BPR. Sekalipun nanti ketika induk usaha itu dibentuk, menurut saya BRI tidak akan langsung turun ke ultra mikro, karena itu akan bertentangan dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi dalam Permen Peraturan Menteri Keuangan itu disebutkan bahwa dalam kredit atau pembiayaan ultramikro itu hanya oleh lembaga keuangan non-bank. Jadi kalau BRI masuk, itu akan melanggar peraturan menteri tersebut. Kecuali peraturan Menteri Keuangan itu diubah atau direvisi. Tapi menurut saya sekali lagi BRI tidak akan masuk langsung untuk menyalurkan kredit ke segmen ultra mikro. Jadi BRI akan katakanlah sebagai penyandang dana melalui PT Pegadaian dan PT PMN. Jangan lupa bahwa BUMN itu juga mempunyai pasukan yang begitu banyak. Katakanlah PT Pegadaian itu bisa mencapai 30.000 pegawai atau karyawan. Next. Jadi yang sangat diharapkan dari pembentukan induk usaha BUMN ultra mikro itu, sangat diharapkan nantinya suku bunga kredit ultra mikro makin rendah, karena di situ ada induk usahanya BRI yang saat ini sebagai bank paman atas, walaupun barusan tergeser menurut total asetnya oleh Bank Mandiri, tetapi tetap menjadi bank paman atas yang akan menjadi katakanlah penyandang dana untuk kedua BUMN ultra mikro tadi, PT Pegadaian dan PMN. Lalu bagaimana tantangan berikutnya? Yakni memperkaya kompetensi SDM. Bagaimana caranya? Yang pertama, meningkatkan kompetensi SDM.
Jadi menurut pakar SDM, A.M. Lili Agung dalam bukunya terbaru pada 2001, kompetensi SDM di era 4.0, karyawan wajib memiliki kompetensi mengelola manusia, mampu memiliki keterampilan komunikasi, memiliki kreativitas dan inovasi, berpikir kritis dan pemecah masalah, dan pelayanan prima dan kolaborasi. Next. Sebaliknya, perusahaan atau bank juga dituntut untuk menciptakan tantangan baru dan kesempatan belajar terus-menerus. Dan adanya hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan yang diciptakan oleh atasan. Dengan demikian, kelak produktivitas akan meningkat. Next. Dalam meningkatkan kompetensi SDM, BPR dapat menjalin kerjasama dengan bank paman atas, terutama bank pemerintah yang telah berpengalaman. Sebut saja Bank BRI, Bank Mandiri, BNI, Bank BTN. Next. Tantangan berikutnya adalah meningkatkan penerapan manajemen risiko. Bagaimana caranya? Yang pertama, menyegarkan SOP, Standard Operating Procedures, tentang manajemen risiko. Hal itu bertujuan supaya SOP tetap mampu mengikuti perubahan bisnis dan lingkungan bisnis seperti saat ini. Ada pandemi, ada kemajuan teknologi yang begitu cepat, yang disebut disrupsi teknologi atau disruptive technology. Next. Berikutnya adalah tantangan untuk menggenjot kredit ke segmen UMKM. Pemerintah akan menaikkan rasio penyaluran kredit ke UMKM dari minimal 20% menjadi 30% pada 2024 bagi Bank Umum. Meskipun demikian, BPR dapat berperan pula secara aktif dalam meningkatkan kredit UMKM. Dan saya yakin, sekali lagi, UMKM sejujurnya sebagai habitat BPR. Next. Namun selain itu, BPR dapat pula bekerja sama dengan bank paman atas dengan penerusan kredit atau penyaluran kredit ke UMKM. Mengapa ini bisa terjadi? Karena bank paman atas itu lebih fokus ke korporasi daripada ke UMKM. Jadi sebetulnya bank paman atas justru kesulitan untuk menjangkau nasabah UMKM. Jadi ini kesempatan bagi BPR untuk bekerja sama. Sekali lagi melalui penerusan kredit tadi. Kecuali BRI. Jadi BRI itu sebagai bank paman atas sekaligus sebagai pemimpin pasar UMKM. Karena memang prioritasnya ada di UMKM. Maka dia juga menjadi induk usaha BUMN ultra mikro nantinya. Pertanyaannya, mengapa UMKM menjadi prioritas pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN? Karena UMKM mampu menyerap lebih dari 100 juta tenaga kerja. Next. Jangan lupa bahwa penyaluran kredit ke UMKM juga berarti ikut menekan tingkat pengangguran terbuka atau TPT.
Pada saat ini tingkat pengangguran terbuka mencapai 8,75 juta orang atau 6,26% pada Februari 2021, turun dari 9,77 juta orang atau 7,07% per Agustus 2020. Data Badan Pusat Statistik. Next. Jadi Bapak Ibu, itulah kira-kira tantangan BPR dalam masa pandemi ini dan dalam menghadapi atau menjawab tantangan dalam era digitalisasi. Terima kasih. Ya, baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Paul Sutaryono atas materi yang tadi telah disampaikan. Sungguh sangat inspiratif sekali dan tentunya menjadi motivasi untuk BPR di seluruh Indonesia agar tetap survive dan berkembang di tengah berbagai tantangan. Baiklah Bapak dan juga Ibu, kita akan lanjut kembali di sesi webinar yang kedua pada sore hari ini, yaitu dengan tema membangun brand BPR di tengah pandemi dan juga digitalisasi. Dan kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Tri Raharjo, kami silakan. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di kegiatan Indonesia BPR Brand Award pada sore hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan inspirasi yang sangat detail, sangat insightful gitu ya dari Pak Paul gitu ya. Dengan berbagai data yang ditampilkan, baik dari sisi pertumbuhan, dari sisi tantangan, dan juga dari sisi peluang yang harus kita perhatikan, khususnya buat BPR di Indonesia. Saya kira sangat menarik. Nah, saya melengkapi dari sisi branding, bagaimana brand kita hadir secara menjadi pilihan buat konsumen atau nasabah kita gitu ya. Nah, tema yang kita angkat pada sore hari ini adalah bagaimana membangun brand BPR di tengah pandemi dan digitalisasi, Bapak Ibu. Tadi juga Pak Paul juga menyampaikan gitu ya, di tengah tantangan adanya fintech gitu juga, adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat, saya kira ini menjadi tantangan tersendiri buat para pelaku brand BPR di Indonesia. Nah, kalau kita bicara mengenai membangun brand, tentunya bagaimana persepsi konsumen terhadap atau persepsi nasabah terhadap merek kita atau terhadap perusahaan kita. Nah, hal ini penting untuk dilihat supaya kita bisa mengambil insight-insight yang menarik untuk membangun strategi bagaimana brand kita bisa diterima oleh nasabah kita dan calon nasabah kita ke depan. Kalau kita lihat brand-brand papan atas perbankan di Indonesia, mulai dari BCA, BRI gitu ya, yang terbaru Bank Syariah Indonesia, ini merupakan brand-brand yang sangat tingkat awareness-nya sangat baik di masyarakat. Kalau kita lihat berbagai data yang kita telusuri secara digital gitu ya, mereka membangun aktivitas, berbagai channel aktivitas melalui sosial media, melalui YouTube, melalui berbagai platform gitu ya, melalui berbagai aplikasi sebagai sarana, tidak hanya sebagai sarana engagement, tapi juga sebagai sarana transaksi. Nah, tentunya buat kita sebagai para pelaku brand di ranah BPR perlu adaptif terhadap perubahan ini. Nah, kalau kita lihat brand-brand secara internasional gitu ya, tentunya mereka memiliki juga kekhasan masing-masing. Contoh brand fried chicken gitu ya, ada McDonald, KFC, AW gitu ya. Mereka memiliki ciri khas masing-masing. Baik dari sisi layanan maupun dari sisi cara marketing maupun dari sisi produk yang mereka hasilkan. Sehingga dalam membangun brand sudah pasti membangun di benak konsumen kita. Ini yang perlu kita selaraskan supaya merek kita betul-betul menjadi top of mind di benak target market yang kita bidik. Oke, kalau kita lihat Bapak Ibu, brand-brand BPR di Indonesia kita perhatikan dari tahun ke tahun sudah mulai membangun activity-nya secara digital. Bahkan
berdasarkan data-data yang kita himpun gitu ya, mereka juga adaptif dalam membangun website mereka. Mereka membuat konten-konten yang sangat relevan dengan target yang mereka bidik. Dan mereka membuat program-program yang sangat menarik untuk nasabah-nasabah mereka. Sehingga bagaimana mereka membidik konsumennya dengan tepat, saya kira langkah-langkah itu yang kita lakukan. Nah, kalau kita lihat berbagai brand BPR yang di Indonesia, memang kalau saya perhatikan, strategik mulai yang harus dibangun adalah dari sisi naming. Banyak sekali BPR di Indonesia, penyebutan namanya sulit untuk diucapkan. Itu salah satu tantangan tersendiri. Padahal bagaimana membangun brand tentunya harus mudah dilafalkan dan juga mudah untuk dituliskan. Sehingga brand itu mudah untuk dikomunikasikan kepada target market yang akan kita bidik. Yang kedua, kalau saya melihat memang tadi juga Pak Paul sampaikan bagaimana membangun pondasi di perbankan sudah disampaikan oleh Pak Paul. Tinggal bagaimana membangun komunikasi merek kita supaya menjadi brand yang menjadi top of mind di benak konsumen. Tapi saya sangat sangat berbangga kenapa banyak sekali BPR brand di Indonesia gitu ya yang memiliki kinerja yang sangat baik gitu ya. Terbukti gitu ya dari 1.506 BPR yang kita melakukan riset gitu ya. Banyak sekali BPR yang memiliki, mayoritas BPR memiliki kinerja positif gitu ya. Saya kira ini merupakan suatu hal yang sangat menggembirakan gitu ya. Nah, di tengah tantangan pandemi dan juga digital, tentunya kita harus adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen yang ada di Indonesia. Nah, kenapa hal ini menjadi suatu hal penting? Nah, ketika kita membangun sebuah brand, yang pertama biasanya adalah mulai dari sisi brand identity kita. Mulai dari nama, mulai dari seragam tim kita, mulai dari kantor kita, mulai dari layanan kita, dan lain sebagainya. Identity ini menjadi suatu hal yang penting supaya brand kita betul-betul menancap di benak konsumen kita. Kenapa? Karena dengan brand identity yang memiliki kesan profesional akan menambah value buat BPR tersebut. Yang kedua adalah bagaimana membangun nilai dibanding dengan BPR yang lain. Ini menjadi challenge tersendiri. Tadi Pak Paul sampaikan gitu ya, bahkan untuk kredit ultra mikro ini semakin kompetitif atau kredit mikro ini semakin kompetitif. Nah, ini menjadi challenge tersendiri. Saya kira untuk market UMKM, bagaimana Bapak Ibu berbeda, brand Bapak Ibu berbeda dari yang lain menjadi tantangan. Nah, tadi ketika saat press conference gitu ya, salah satu BPR dari Jogja, MSA menyampaikan gitu ya, dari tengah tantangan pandemi, begitu adaptif, bahkan sampai membangun sebuah community, baik community offline maupun community online. Melakukan penambahan mulai dari infrastruktur, SDM, bahkan membentuk satu tim marketing communication sendiri, bahkan membuat channel melalui YouTube. Ini adalah salah satu langkah-langkah yang sangat cerdas. Saya kira kita harus berubah ketika di tengah pandemi COVID-19 ini supaya kita tetap adaptif dengan perubahan ini. Kenapa? Karena brand adalah persepsi dari konsumen kita. Nah, kalau persepsi itu positif, tentunya mereka akan merekomendasikan kepada orang lain. Ada 3 hal penting dalam membangun brand. Yang pertama adalah bagaimana brand kita dikenal oleh masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana orang tertarik dan menggunakan jasa kita atau produk yang kita jual. Ini menjadi tantangan sendiri. Yang ketiga adalah bagaimana mereka merekomendasikan dan juga memberikan penilaian positif terhadap merek kita. Ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Nah, tentunya ketika customer kita loyal terhadap kita dan bahkan merekomendasikan kepada community-nya atau kepada pertemanannya, ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Bahkan di era digital, Bapak Ibu, kalau era offline kita dari satu orang menyampaikan ke orang yang lain. Kalau ketika era digital dari satu ke banyak, dari banyak ke banyak lagi, dari many to many, sehingga akan lebih viral, akan lebih masif untuk membangun suatu komunikasi di ranah digital. Nah, kalau saya melihat Bapak Ibu, berbagai data menyebut gitu ya, kita melihat internet di 60 detik gitu ya, kita lihat ada 695.000 story share melalui Instagram.
ada 69 juta message melalui WhatsApp gitu ya. Ada 500 jam konten terupload melalui YouTube dan lain sebagainya. Tentunya adaptasi perubahan perilaku konsumen kita harus melakukan adaptasi. Nah, ketika kita mau engagement dengan konsumen kita, dengan calon konsumen kita, sosial media sudah menjadi suatu hal yang sangat diperlukan untuk membangun komunikasi secara langsung. Sehingga pesan yang ingin kita sampaikan kepada konsumen lebih cepat tersampaikan. Bahkan ketika pandemi COVID-19, Bapak Ibu, banyak peritel-peritel di Indonesia gitu ya, yang menggunakan sarana WhatsApp untuk melakukan transaksi. Belanja melalui WhatsApp saja. Jadi konsumen dipermudah. Nah, ketika pergerakan sekarang saya kira kita memang harus selalu adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Terlebih pengguna internet di Indonesia sudah menyentuh angka 70% lebih. Ini menjadi satu catatan serius. Walaupun kalau saya melihat di beberapa daerah memang penetrasi internet masih kurang gitu ya. Tapi relatively di kota-kota besar internet sudah menjadi suatu hal yang sangat penting. Dan setiap hari kita menggunakan internet. Nah kalau kita lihat apa sih yang terjadi perubahan perilaku secara digital gitu ya Bapak Ibu. Ketika konsumen atau nasabah ingin mencari produk tertentu gitu ya di daerah tertentu, yang ditanya yang pertama kali sudah pasti adalah mesin pencari, Google gitu ya. Kita tanya di sana, kita melakukan searching. Nah, ketika brand kita hadir di mesin pencari, terutama di page 1 atau page 2, bahkan page 3, kita mendominasi, sudah pasti potensi transaksi akan lebih mudah menjangkau kepada masyarakat atau lebih mudah masyarakat mengakses informasi yang kita berikan. Nah, pertanyaannya ketika masyarakat sudah mendapatkan informasi itu, mereka akan ditransaksikan kemana? Biasanya apakah melalui aplikasi, ataukah melalui website, atau melalui sarana marketplace. Kalau produk-produk biasanya melalui marketplace. Nah, Bapak Ibu, catatan dari Trust & Co beberapa tahun terakhir, 1 tahun terakhir Bapak Ibu, kita melakukan penelitian, ada 1.000 lebih official store baru tumbuh melalui marketplace. Dan ada 176 juta produk terjual melalui marketplace, terutama melalui official store yang kita lakukan penilaian di 2 marketplace teratas. Karena marketplace di Indonesia jumlahnya banyak gitu ya. Jadi yang kita menilai adalah ada 2 marketplace teratas. Ternyata ada 170 lebih juta transaksi. Artinya apa? Bahwa perubahan itu kita harus tetap adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen. Kalau saya melihat beberapa BPR juga sudah mulai membenahi website mereka, tidak hanya website sebagai company profile semata, tapi mereka juga membuat suatu konten-konten yang sangat relevan dengan target yang mereka bidik, dan juga secara pelayanan dengan adanya konten-konten yang sangat relevan dan dibutuhkan oleh konsumen kita, sehingga memudahkan kita dalam membangun komunikasi dan membangun promosi yang kita lakukan. Nah bagaimana customer path atau peta orang melakukan sebuah transaksi gitu ya. Nah, biasanya ini suatu hal yang menarik yang disampaikan oleh Philip Kotler gitu ya, ada 5A. Yang pertama adalah aware, artinya bahwa nasabah kita atau calon nasabah kita harus aware dengan brand kita, dengan produk yang kita jual, supaya mereka ketika mencari top of mind ada di benak mereka. Nah, ketika kita sudah menyampaikan produk atau program kita, tentunya mereka sudah mulai ada ketertarikan. Ketika mereka mulai ada ketertarikan, inilah challenge berikutnya. Biasanya mereka akan bertanya lebih rinci, lebih detail terhadap produk dan layanan yang kita miliki. Baru mereka melakukan transaksi. Nah, ketika mereka sudah melakukan transaksi, apakah mereka puas atau tidak? Tentunya ketika mereka melakukan puas, tentunya mereka akan merekomendasikan atau mereka melakukan repeat kembali untuk melakukan transaksi. Nah, hal ini menjadi suatu hal yang sangat penting ketika kita dalam membangun suatu brand, baik di ranah offline maupun di ranah digital. Oke, Bapak Ibu, nah saya akan menyampaikan metodologi mengenai Indonesia BPR Brand Award pada tahun ini, tahun 2021 ini, Bapak Ibu. Yang pertama,
Nah, apa sih konsep ini? Kenapa konsep ini kami selenggarakan? Nah, kami sengaja Bapak Ibu membuat suatu pembeda dari yang lain. Yang pertama, kita tidak hanya menilai dari sisi kinerja keuangannya, tapi juga kami menilai dari sisi kinerja, dari sisi membangun brand awareness secara digital dan juga brand image secara digital. Nah, penghargaan ini merupakan sebuah apresiasi kepada BPR di Indonesia berdasarkan kinerja keuangan dan juga bagaimana BPR dalam membangun brand berdasarkan 3 aspek penilaian Bapak Ibu. Pertama adalah digital brand awareness aspek, yang kedua adalah digital image aspek, dan ketiga adalah berdasarkan revenue dan net profit aspek. Nah, tujuan tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief, saya akan skip gitu ya. Nah, adapun tahapan proses riset yang kami lakukan, yang pertama adalah kami dari Trust & Co dan juga Suara Pemerintah menentukan metodologi untuk penilaiannya. Yang kedua, kami mengumpulkan data atau menentukan data-data BPR di Indonesia berdasarkan data yang terlisting di Otoritas Jasa Keuangan. Di website resminya ada 1.500 lebih BPR yang tampil di sana. Yang kedua adalah kami mengumpulkan data berdasarkan 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah kami mengumpulkan tingkat awareness secara digital dari corporate brand masing-masing dan seberapa banyak konsumen mencari merek tersebut. Yang kedua adalah kami juga melakukan penelusuran data mengenai berita positif dan juga berita negatif dari brand tersebut gitu ya. Yang ketiga, kami mengumpulkan data dari revenue dan net prospect aspek dan juga dari aset dari BPR tersebut. Berdasarkan data tersebut kami input gitu ya, berdasarkan 2 kategori besar. Yang pertama adalah kategori per provinsi, yang kedua kami kumpulkan secara nasional gitu ya, berdasarkan data yang 1.500 tadi. Nah, yang kelima, kami melakukan perhitungan indeks berdasarkan data yang sudah kami kumpulkan dan kami melakukan quality control terhadap proses riset yang kami lakukan. Yang keenam, baru kami menentukan siapa pemenang Brand Achiever yang berhak mendapatkan Indonesia BPR Brand Award pada sore hari ini. Nah, adapun metodologi yang kami lakukan, kami melakukan metodologi dengan menggunakan desk research dengan pendekatan kuantitatif, mengumpulkan dan menganalisa data laporan BPR yang dipublikasikan melalui website di OJK dan juga berdasarkan atas data digital brand melalui mesin pencari. Nah, riset dilakukan mulai bulan Februari, Bapak Ibu, sampai April tahun 2021. Jadi, sepanjang 3 bulan kami melakukan proses riset. Sebanyak 1.506 brand atau 1.506 perusahaan BPR yang tersurvei berdasarkan 3 aspek penilaian yang kami lakukan survei. Nah, saya akan detailkan apa sih digital brand awareness aspek gitu ya. Parameter ini mengukur banyaknya ulasan terkait brand BPR di internet. Jadi kalau diketik misalkan kata kunci BPR Lestari misalkan, seberapa banyak yang mengulas BPR Lestari misalkan. Yang kedua adalah mengukur banyaknya pengguna internet yang mencari BPR tersebut. Nah, artinya kita cek seberapa banyak netizen yang mencari merek BPR tersebut. Jadi ini adalah data dari mesin pencari. Untuk bobot penilaian digital brand awareness kami berikan bobot 25%. Yang kedua adalah digital image aspect. Parameter ini menentukan berapa banyak dominasi berita positif dan negatif yang beredar di media digital terhadap suatu brand BPR. Jadi kami melakukan pengecekan di 5 halaman di mesin pencari. Jadi kalau ada berita negatif, kami capture. Kalau berita positif pun kami capture. Untuk digital image aspect kami berikan bobot 25%. Yang ketiga adalah revenue dan net profit aspect. Parameter ini mengukur berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan di website OJK. Kami berikan bobot 50%. Ada 2 aspek yang kami nilai gitu ya. Yang pertama adalah mengukur tingkat pendapatan atau revenue periode per Desember 2020 gitu ya. Yang kedua adalah laba bersih periode 1 tahun dari perusahaan yang kami lakukan survei gitu. Jadi 2 aspek ini yang kami lakukan penilaian untuk revenue dan net prospect aspek. Namun
kami juga mengkategorikan menjadi dua kriteria besar untuk menentukan siapa pemenang peraih Indonesia BPR Brand Award. Yang pertama untuk tingkat provinsi gitu ya, untuk tingkat provinsi brand BPR kami filter lagi gitu ya, bahwa wajib memiliki aset lebih dari 20 miliar, kami tentukan kriterianya, dan BPR pemenang dalam posisi laba gitu ya per Desember 2020. Jadi data yang kami himpun adalah profit atau laba per Desember 2020. Nah, yang kedua adalah brand BPR masuk ke dalam indeks pemenang Indonesia BPR Index 2021 untuk setiap provinsinya. Jadi kalau kita lihat memang BPR banyak ada di Pulau Jawa gitu ya, mayoritas di Pulau Jawa, sisanya di luar Pulau Jawa. Nah, sehingga kita lakukan penilaian berdasarkan masing-masing berbeda. Jadi mulai dari top 3, top 5 dan top 10 gitu ya. Untuk jumlah BPR yang di setiap provinsinya kurang dari 10, hanya 3 pemenang yang berhak mendapatkan Indonesia BPR Brand Award dengan indeks tertinggi gitu ya, dengan indeks tertinggi. Jadi top 3 yang berhak mendapatkan pemenang Indonesia BPR Brand Award. Untuk jumlah BPR di provinsi tersebut yang jumlahnya 10 sampai 50 BPR, kami menentukan 5 teratas gitu ya. Kami menentukan 5 teratas pemenang Indonesia BPR Brand Award tahun 2021 ini. Untuk jumlah BPR di provinsi tersebut yang lebih dari 50 jumlah BPR, kami menetapkan top 10 di provinsi tersebut. Dari data ini kami kumpulkan data secara keseluruhan, secara nasional dari 1.506 BPR. Kami juga melakukan pemeringkatan top 250 BPR gitu ya, berdasarkan 3 aspek penilaian tadi gitu ya. Untuk menentukan kriteria ini, untuk yang top 250 pemenang Indonesia BPR Brand Award gitu ya, kami menetapkan kriteria: 1, memiliki aset di atas 100 miliar. Yang kedua adalah posisi perusahaan dalam kondisi memiliki laba per Desember 2020 dengan minimal laba adalah 1 miliar. Yang kedua adalah masuk ke dalam top 250 pemenang Indonesia BPR Brand Index 2021. Nah, berdasarkan data-data tersebut, hari ini kami umumkan siapa saja pemenang Indonesia BPR Brand Award pada tahun 2021 ini. Saya ucapkan selamat gitu ya, baik yang meraih top 250 BPR terbaik di Indonesia maupun secara brand dan juga kinerja keuangan, dan juga BPR di masing-masing provinsi yang sudah memenangkan Indonesia BPR Brand Award tahun 2021. Terima kasih, salam sehat, salam sukses, salam brand. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Ya, best sekali kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Tri Raharjo atas presentasi yang telah disampaikan untuk kami semua pada sore hari ini. Dan untuk itu kami mohon Bapak Tri agar tetap di tempat dan kembali untuk mengucapkan selamat kepada para peraih penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2021. Baiklah hadirin sekalian, dan kini tibalah saatnya acara penganugerahan Indonesia BPR Brand Award 2021. Untuk itu diharapkan kepada seluruh pemenang agar standby di depan kamera dan mempersiapkan piagamnya masing-masing. Lalu siapa sajakah perusahaan-perusahaan bank pekreditan rakyat yang berhasil meraih Indonesia BPR Brand Award 2021? Berikut videonya. BPR Sinarmas Pelita merupakan bank perkreditan rakyat yang berkantor pusat di Bandung dengan jaringan cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Barat. Berdiri sejak tahun 1990, BPR Sinarmas Pelita terus berkembang dan semakin dipercaya masyarakat. Kehadiran BPR Sinarmas Pelita menjadi solusi bagi masyarakat kecil dalam membangun kesejahteraan ekonomi. Melalui jasa perbankan yang diberikan, baik berupa kredit pembiayaan usaha, tabungan, dan deposito, BPR Sinarmas Pelita telah membantu ribuan nasabahnya dalam meningkatkan taraf hidup. BPR Sinarmas Pelita
memiliki visi untuk menjadi BPR terbaik, tangguh, mandiri, dan terpercaya yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Demi mengoptimalkan pelayanan dalam membantu masyarakat kecil, BPR Sinarmas telah berkonsolidasi dengan beberapa BPR lainnya di Jawa Barat. Kini, BPR Sinarmas Pelita telah memiliki jaringan 1 kantor pusat, 22 kantor cabang, dan 3 kantor kas yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Barat. Berdasarkan laporan keuangan yang terpublikasi di website Otoritas Jasa Keuangan, hingga Desember 2020, BPR Sinarmas Pelita telah mencatatkan aset hingga lebih dari 271 miliar rupiah dengan pencapaian profit lebih dari 16 miliar rupiah. Inilah peraih Indonesia BPR Brand Award 2021, pemenang top 10 di Provinsi Jawa Barat, PT Bank Perkreditan Rakyat Sinarmas Pelita. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Basuki Andri Masyani SSCRBD selaku Direktur Utama PT BPR Sinarmas Pelita. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Saya ucapkan terima kasih kepada Indonesia BPR Award yang telah menyelenggarakan dan Kelas CEO yang telah menyelenggarakan acara Indonesia BPR Award tahun 2021. Alhamdulillah pada kesempatan penghargaan ini untuk semua kantor cabang dan seluruh karyawan-karyawati PT BPR Sinarmas Pelita. Semoga ini menjadi motivasi buat kita semua menjadikan brand BPR Sinarmas Pelita tentunya dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat di Jawa Barat. Semangat! Saya ucapkan selamat buat PT Ya, BPR. terima kasih pada Oke, saya ucapkan selamat buat PT BPR Sinarmas Pelita telah meraih penghargaan Indonesia BPR Brand Award pada tahun ini, tahun 2021. Terima kasih Bapak Andri Masjani selaku Direktur Utama PT BPR Sinarmas Pelita yang sudah menerima penghargaan ini. Kami berharap penghargaan ini semakin memberikan motivasi. Semoga BPR Pelita semakin maju dan memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Jawa Barat. Saya ucapkan selamat atas peraih Indonesia BPR Brand Award untuk PT BPR Sinarmas Pelita sebagai top 10 di Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Ya baik Bapak, boleh kita akan abadikan foto bersama terlebih dahulu dan saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Baiklah, dan achiever berikutnya dianugerahkan kepada. Diawali dengan pengambil alian KBPR Bank Pasar Gedongkiwo yang berdiri sejak tahun 1974, BPR Madani Sejahtera Abadi kemudian bertransformasi dan berkembang dengan mengedepankan visi menjadi Smart Banking BPR terbaik di Yogyakarta. BPR Madani Sejahtera Abadi kini semakin tumbuh dan dipercaya oleh masyarakat karena terbukti memberikan pelayanan prima yang memuaskan nasabah. Berbagai penghargaan bergengsi yang telah diraih makin menguatkan eksistensi BPR Madani Sejahtera Abadi sebagai perbankan yang sehat dan progresif. Juga menjadi bukti BPR Madani Sejahtera Abadi telah berhasil membangun branding di ranah industri perbankan. Berdasarkan laporan keuangan yang terpublikasi di website Otoritas Jasa Keuangan hingga Desember 2020, BPR Madani Sejahtera Abadi telah mencatatkan aset hingga lebih dari 256 miliar rupiah dengan pencapaian profit lebih dari 9,2 miliar rupiah. Inilah peraih Indonesia BPR Brand Award 2021, pemenang top 250 di Indonesia. PT Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera Abadi.
Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Yetri Agung Pujiantoro selaku Direktur Utama PT BPR Madani Sejahtera Abadi. Kami persilakan Bapak untuk memberikan speech terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya rasa hari ini adalah hari yang cukup mengembirakan bagi kami ya. Kami merasa bangga dan saya selaku Direktur Utama PT BPR Madani Sejahtera Abadi sebagai wakil dari staf dan pengurus ucapkan terima kasih atas anugerah yang saya kira ini akan menjadi support bagi kami di setiap pertumbuhan BPR kami. Dan saya berharap bahwa nominasi ini akan terus bertambah, terus diperbaiki. Terima kasih kepada Suara Pemerintah dan Transexco. Semoga kita dapat berkembang dan maju bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat buat PT BPR Madani Sejahtera Abadi telah meraih penghargaan Indonesia BPR Brand Award pada tahun ini, tahun 2021. Terima kasih juga buat Bapak Yetri Agung Pujiantoro selaku Direktur Utama PT BPR Madani Sejahtera Abadi. Ini merupakan prestasi yang sangat baik gitu ya, yang sudah diterima oleh PT BPR Madani Sejahtera Abadi. Nah, saya berharap dan kami berharap semoga penghargaan Indonesia BPR Brand Award tahun 2021 ini menjadi motivasi untuk mewujudkan BPR Madani Sejahtera Abadi untuk menjadi smart banking sesuai dengan visi misinya dan BPR terbaik khususnya di Yogyakarta. Saya ucapkan selamat, sukses untuk BPR Madani Sejahtera Abadi. Ya baik Bapak, dan rupanya sudah siap ya untuk berfoto. Saya akan langsung saja mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak, sukses selalu. Baiklah, achiever berikutnya dianugerahkan kepada Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogid 8 atau BPRN-BP 8 merupakan BPR yang berkedudukan di Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. BPRN-BP 8 memiliki visi untuk menjadi BPR terbaik, terpercaya, dan terbesar kelima di Sumatera. Untuk mewujudkan visinya, BPRN-BP 8 berkomitmen dalam menjalankan misi untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat dalam menciptakan produk BPR yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta selalu progresif dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia. BPRN-BP 8 juga terus berkembang dengan memperluas jaringan unit kantor dan mengembangkan jaringan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Berdasarkan laporan keuangan yang terpublikasi di website Otoritas Jasa Keuangan hingga Desember 2020, BPRN-BP 8 telah mencatatkan aset hingga lebih dari 62 miliar rupiah dengan pencapaian profit lebih dari 1,9 miliar rupiah. Inilah peraih Indonesia BPR Brand Award 2021, pemenang top 10 di Provinsi Sumatera Utara, PT Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogid 8. Ya baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Poltak Situmeyang SE selaku Direktur Utama BPR Nusa Bona Pasogid 8. Kami persilakan Bapak untuk memberikan speech terlebih dahulu. Selamat sore, kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan juga yang terhormat media Transexco dan Suara Pemerintah. Pada kesempatan ini kami sangat berbahagia PT BPR BP 8 Sidikalang bisa meraih Indonesia BPR Brand Award. Harapan kami ke depan semua yang kami telah capai bisa kami pertahankan dan semakin kami tingkatkan kinerja BPR BP 8. Dan kami bertekad selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat, terutama di Kabupaten Dairi. Salam sehat kami, salam sukses kami. Selamat sampai kita bertemu nanti kelak, berjumpa secara fisik di kesempatan kemudian. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat kami ucapkan untuk BPR
Nusa Bona Pasogit 8 telah meraih penghargaan Indonesia BPR Brand Award tahun 2021 ini. Ini merupakan prestasi yang sangat baik buat BPR Nusa Bona Pasogit 8 gitu ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat Pak Poltak, sangat semangat sekali gitu ya. Semangatnya sampai sini Pak Poltak. Pak Poltak Situmeang selaku Direktur Utama BPR Nusantara Bona Pasogit 8. Semoga penghargaan ini dapat memotivasi dan juga saya berharap visi misi yang sudah dicanangkan dapat tercapai menjadi BPR terbaik, terpercaya dan terbesar kelima di Sumatera. Mudah-mudahan dapat tercapai oleh BPR Nusa Bona Pasogit 8. Saya ucapkan selamat dan salam sehat dan sukses untuk BPR Nusa Bona Pasogit 8. Terima kasih Pak Poltak. Baik Bapak, sudah siap ya? Saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Dan achiever berikutnya, inilah videonya. Bank Perkreditan Rakyat Nusuma Jatim merupakan salah satu BPR dengan kinerja terbaik yang berkedudukan di Provinsi Jawa Timur. BPR Nusuma Jatim juga dinilai sebagai perbankan yang inovatif dengan visinya menjadi bank yang keren dan juara. Aktivitas branding dilakukan secara optimal, menyasar ke segala lapisan masyarakat hingga nasabahnya pun selalu loyal dan semakin bertambah. Menjalankan misi untuk konsisten menjadi bank yang sehat dan terus berkembang, BPR Nusuma Jatim ingin memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya terhadap perekonomian Indonesia. BPR Nusuma Jatim telah memiliki jaringan unit kerja yang sangat luas dengan 5 kantor cabangnya yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur. BPR Nusuma Jatim telah mencatatkan aset dan profit yang terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2020, BPR Nusuma Jatim telah memiliki aset lebih dari 135 miliar rupiah dengan laporan laba mencapai lebih dari 7,3 miliar rupiah. Inilah peraih Indonesia BPR Brand Award 2021, pemenang top 250 di Indonesia, PT Bank Perkreditan Rakyat Nusuma Jatim. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Giri Bajo SE selaku Direktur Utama BPR Nusuma Jatim. Kami persilakan Bapak untuk memberikan speech terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada Trans, IKO dan Suara Pemerintah yang telah menyelenggarakan pemberian penghargaan ini. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus, seluruh karyawan Nusuma Jawa Timur atas kinerjanya selama tahun 2020 sehingga bisa mencapai penghargaan ini. Sesuai dengan visinya, Bank BPR Nusuma Jawa Timur selalu menjadi bank yang keren dan juara sepanjang masa. Mudah-mudahan di masa yang akan datang penghargaan ini terus akan kami raih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat buat BPR Nusuma Jatim telah meraih penghargaan Indonesia BPR Brand Award, dan juga saya ucapkan terima kasih buat Bapak Giri Bajo selaku Direktur Utama BPR Nusuma Jatim dan juga seluruh jajarannya yang hadir pada kesempatan sore hari ini, dan juga tim yang sangat semangat gitu ya. Saya berharap penghargaan ini terus memotivasi BPR Nusuma Jatim yang semakin keren dan juara, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih, sukses selalu untuk BPR Nusuma Jatim. Ya, baik Bapak, dan mohon untuk bersiap-siap, saya akan langsung saja untuk mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Ya, baiklah Bapak dan juga Ibu, berlanjut ke pemenang berikutnya. Sebelumnya kembali kami akan turut mengundang Bapak Arief Munajat, pemimpin Suara Pemerintah.id,
untuk secara seremoni memberikan penghargaan dan ucapan selamat. Hadirin, untuk peraih penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2021 selanjutnya, berikut videonya. Melayani dengan cepat dan profesional menjadi tagline yang diusung Bank Perkreditan Rakyat Maroba IT. BPR Maroba IT menjadi BPR konvensional pertama di Provinsi Bengkulu. Didirikan pada tanggal 29 Maret 1990 dan mulai beroperasi pada 20 Januari 1992. BPR Maroba IT berkembang dengan memiliki 1 kantor pusat dan 2 kantor cabang. Berkat kinerja dan aktivitas brandingnya, BPR Maroba IT semakin dipercaya dan termasuk salah satu BPR terbaik di Bengkulu. BPR Maroba IT mengedepankan visi untuk menjadi BPR yang sehat dan mampu bersaing dengan bank yang lain untuk membangun kemajuan bersama. Menawarkan berbagai jasa perbankan yang cepat, mudah, dan aman. BPR Maroba IT mencatatkan pertumbuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam laporan pencapaian rencana kerja per 31 Desember 2020, BPR Maroba IT mencatatkan total aset sebesar 33 miliar rupiah dengan jumlah kredit yang diberikan sebesar 18,9 miliar rupiah. Jumlah tabungan sebesar 6 miliar rupiah, deposito sebesar 14,6 miliar rupiah dengan NPL mencapai 3,34%. Inilah peraih Indonesia BPR Brand Award 2021, pemenang top 3 di Provinsi Bengkulu, PT Bank Perkreditan Rakyat Maroba IT. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Kasman SE selaku Direktur Utama BPR Maroba IT. Kami persilakan Bapak untuk memberikan speech terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku Direktur Utama Bank Maroba IT Provinsi Bengkulu, mewakili manajemen, staf, dan seluruh karyawan, mengucapkan terima kasih atas penghargaan Indonesia BPR Brand Award tahun 2021 ini atas prestasi Bank Maroba IT dalam membangun brand dan kinerja keuangan. Tentunya penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk melakukan inovasi dan meningkatkan kinerja tahun-tahun berikutnya. Sekali lagi, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasman SE selaku Direktur Utama BPR Maroba IT dengan tagline-nya menjadi bank perkreditan yang melayani dengan cepat dan profesional. BPR Maroba IT menjadi BPR konvensional pertama di Provinsi Bengkulu yang menawarkan berbagai jasa perbankan yang cepat, mudah, dan aman. BPR Maroba IT mencatatkan pertumbuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selamat kepada BPR Maroba IT atas diraihnya penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2021, pemenang top 3 di Provinsi Bengkulu. Baik Bapak, kita akan memberikan foto bersama, mungkin agak sedikit mundur Bapak agar lebih terlihat jelas lagi dengan piagamnya, mohon izin sebelumnya. Baik, saya akan mulai menghitung ya Bapak, dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Baiklah, achiever berikutnya dianugerahkan kepada BPR Kertaraharja merupakan bank perkreditan rakyat yang berkedudukan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. BPR Kertaraharja memiliki visi untuk menjadi bank perkreditan rakyat yang profesional, kokoh, mandiri, dan berdaya saing dalam pengembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung. Perkembangan BPR Kertaraharja dari waktu ke waktu telah memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Hadirnya BPR Kertaraharja menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung sehingga menjadi penyokong dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Didukung oleh tim manajemen dan sumber daya manusia yang berkualitas, BPR Kertaraharja terus melakukan ekspansi
inovasi, serta adaptasi terhadap berbagai tantangan dan perubahan. Aktivitas branding juga dilakukan secara optimal sehingga menjadi perbankan yang semakin dipercaya oleh masyarakat. Berdasarkan laporan keuangan yang terpublikasi di website Otoritas Jasa Keuangan hingga Desember 2020, BPR Kertara Harja telah mencatatkan aset hingga lebih dari 359 miliar rupiah dengan pencapaian profit lebih dari 3,4 miliar rupiah. Inilah peraih Indonesia BPR Brand Award 2021, pemenang top 250 di Indonesia, PT Bank Perkreditan Rakyat Kertara Harja Perseroda. Ya baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Insinyur Boy Verly Sumaatmadja SEME, mohon maaf, selaku Direktur Operasional PT BPR Kertara Harja Perseroda. Kami persilakan Bapak untuk memberikan speech terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Suara Pemerintah dan Trans & Co yang sudah memilih BPR kami dalam menjadi peserta pemenang Indonesia Brand BPR Brand yang diselenggarakan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kami selanjutnya untuk masa yang akan datang juga ke depan, sehingga BPR kami bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan perekonomian di daerah, terutama di Kabupaten Bandung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Insinyur Boy Verly Sumaatmadja SEME, selaku Direktur Operasional PT BPR Kertara Harja. Kehadiran Bank Perkreditan Kertara Harja telah memberikan kontribusi yang telah besar terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya di daerah Kota Bandung. Semoga penghargaan ini makin memacu BPR Kertara Harja Perseroda untuk semakin berkembang menjadi perbankan yang profesional, kokoh, mandiri, dan mampu berdaya saing. Selamat kepada BPR Kertara Harja Perseroda atas diraihnya penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2021, pemenang top 250 di Indonesia. Baik Bapak, kita akan memberikan foto. Mohon izin mungkin untuk sedikit mundur ke belakang Bapak agar terlihat lebih jelas lagi beserta dengan piagamnya. Mohon maaf sebelumnya. Baik, dan saya akan menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Baik, achiever berikutnya dianugerahkan kepada BPR Bank Karanganyar merupakan bank perkreditan rakyat milik pemerintah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Berkembangnya BPR Bank Karanganyar telah memberikan peran aktif dalam pembangunan sosial ekonomi, serta memberikan kontribusi yang penting dalam pembangunan masyarakat di Karanganyar. Sebagai bank milik pemerintah Kabupaten Karanganyar, PUD, BPR Bank Karanganyar turut berperan dalam meningkatkan pendapatan per kapita daerah, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat melalui produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat kecil menjadi tujuan utama hadirnya BPR Bank Karanganyar. Pelayanan yang cepat, mudah, fleksibel, dan ramah membuat BPR Bank Karanganyar semakin berkembang dengan semakin bertambahnya nasabah di berbagai wilayah di Karanganyar. Berdasarkan laporan keuangan yang terpublikasi di website Otoritas Jasa Keuangan hingga Desember 2020, BPR Karanganyar telah mencatatkan aset hingga lebih dari 200 miliar rupiah dengan pencapaian omset lebih dari 29,5 miliar rupiah. Inilah peraih Indonesia BPR Brand Award 2021, pemenang top 250 di Indonesia, PUD BPR Bank Karanganyar. Ya
Ya baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Wisnu Wardana SEMM selaku Direktur Utama PUD BPR Bank Karanganyar. Kami persilahkan Bapak untuk memberikan speech terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan karunia-Nya, dengan berbagai dinamika, akhirnya Bank Karanganyar dapat memperoleh penghargaan di tahun 2021 ini. Kami ucapkan terima kasih juga pada pengurus, jajaran eksekutif, struktural, dan seluruh keluarga besar PUD BPR Bank Karanganyar karena dedikasi dan kerja kerasnya kita di tahun ini menerima penghargaan yang dapat kita banggakan. Akhirnya saya berdoa semoga penghargaan ini dapat memitu kinerja kami supaya lebih baik dan mendapat bisa melayani nasabah dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wisnu Wardana SEMM selaku Direktur Utama BPR Karanganyar. Berkembangnya BPR Bank Karanganyar telah memberikan peran aktif dalam pembangunan sosial ekonomi, serta memberikan kontribusi yang besar dan penting di dalam pembangunan, khususnya di masyarakat di Karanganyar, Jawa Tengah. Selamat kepada BPR Karanganyar atas diraihnya penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2021, pemenang top 250 di Indonesia. Ya baik Bapak, dan rupanya sudah siap semuanya Bapak ya. Saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih Bapak, sukses selalu. Baik, dan achiever kami yang terakhir pada sore hari ini dianugerahkan kepada Proyek Badan Kredit Kecamatan atau BKK yang dibentuk pada tahun 1969 menjadi tonggak berdirinya perusahaan daerah BPR BKK Mandiraja Kabupaten Banjarnegara. Mengusung tagline Bank Primadona Masyarakat, PD BPR BKK Mandiraja semakin besar dan telah melakukan merger dengan BPR sekabupaten Banjarnegara. Pada tahun 2020, PD BPR BKK Mandiraja telah berubah badan hukum menjadi PT BPR BKK Mandiraja Perseroda. Bersama badan hukumnya yang baru, PT BPR BKK Mandiraja Perseroda mengedepankan visi untuk mewujudkan bank yang sehat, kokoh, mandiri sebagai bank primadona masyarakat. Sejak berdirinya, BPR BKK Mandiraja telah menjadi harapan baru masyarakat khususnya di Banjarnegara dalam upaya membangun ekonomi daerah yang sejahtera. Mengedepankan moto mudah, murah, dan mengarah, BPR BKK Mandiraja telah menjadi bank yang dipercaya masyarakat sehingga mampu mempertahankan eksistensinya di dunia perbankan. Berdasarkan laporan keuangan yang terpublikasi di website Otoritas Jasa Keuangan hingga Desember 2020, PD BPR BKK Mandiraja telah mencatatkan aset hingga lebih dari 460 miliar rupiah dengan pencapaian omset lebih dari 79,4 miliar rupiah. Inilah peraih Indonesia BPR Brand Award 2021, pemenang top 250 di Indonesia, PT BPR BKK Mandiraja Perseroda. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Dr. Sri Hayati SEMSI selaku Direktur Utama BPR BKK Mandiraja Perseroda. Kami persilakan Ibu untuk memberikan speech terlebih dahulu. Mohon izin sebelumnya Ibu, rupanya kami tidak dapat mendengar suara Ibu. Bisa minta tolong untuk di-unmute, mohon izin Ibu, supaya lebih jelas lagi suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara saya bisa terdengar? Terima kasih banyak, kami silahkan. Terima kasih tentunya yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini diberi penghargaan dari suara pemerintah dan trans
Kemudian juga tentunya berterima kasih kepada panitia penyelenggara, kemudian dari unsur pengurus maupun sampai dengan staf, ya, karena mereka lah yang bekerja dengan baik sehingga di sini diberi penghargaan. Dan semoga semuanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Sri Hayati SE MSI selaku Direktur Utama BPR BKK Mandiraja. Mengusung tagline-nya Bank Primadona Masyarakat. BPR BKK Mandiraja semakin berkembang dan menjadi primadona masyarakat khususnya di Kabupaten Banjarnegara. Selamat kepada BPR BKK Mandiraja Perseroda atas diraihnya penghargaan Indonesia BPR Brand 2021 pemenang top 250 di Indonesia. Baik Ibu, kita akan abadikan foto bersama terlebih dahulu dan saya akan mulai menghitung. Baik, dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Ibu. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh achiever pada sore hari ini. Dan kembali kami mengundang Bapak dan juga Ibu seluruh achiever dapat bergabung untuk berfoto bersama, di mana nantinya foto tersebut akan kami sebarluaskan ke seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Kembali turut mengundang Bapak dan juga Ibu dan jangan lupa untuk menunjukkan piagamnya kembali Bapak dan juga Ibu. Baik, dan rupanya kami masih menunggu Bapak dan juga Ibu untuk dapat bergabung bersama dengan kami. Kami persilahkan. Dan sudah ada beberapa yang hadir kembali. Untuk itu sekali lagi kami mengundang seluruh achiever untuk dapat bergabung mengabadikan foto bersama, di mana nantinya Bapak dan juga Ibu foto tersebut akan kami sebarluaskan ke seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Sekali lagi mohon izin untuk kembali menunjukkan piagamnya Bapak dan juga Ibu. Baik, kami masih menunggu Bapak dan juga Ibu untuk kembali bergabung bersama dengan kami. Mohon izin sesaat lagi. Baik. Sesaat lagi mohon izin, kembali kami terus mengundang seluruh achiever untuk dapat bergabung kembali dan mengabadikan di sesi foto bersama ini. Nantinya foto tersebut akan kami sebarluaskan ke seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Baik, rupanya sudah siap semuanya ya Bapak dan juga Ibu, dan saya akan kembali menghitung sesaat lagi. Baik, kami menunggu. Oke, saya akan menghitung dari 3, 2, 1. Sekali lagi, Bapak dan juga Ibu. 3, 2, 1. Terima kasih banyak dan boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi, Bapak dan juga Ibu. Baiklah hadirin sekalian, maka berakhir sudah acara pada sore hari ini, yaitu penganugerahan Indonesia BPR Brand Award 2021. Membangun branding bank pengkreditan rakyat menghadapi tantangan pandemik dan juga digitalisasi. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk seluruh pemenang yang telah meraih penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2021. Semoga BPR kita semakin maju, berkembang, dan semakin keren. Untuk itu sekian dari kami, saya Indah Novita. Sampai jumpa di awarding berikutnya. Selamat sore dan terima kasih.